Update sejauh ini gimana Pak? Setelah diamankannya ada di Sumber ya Pak? Ya, jadi makasih rekan-rekan atas kehadirannya. Saya bersama Kepala Dinas Sosial Pak Putih dan stafnya juga Pak Satreskrim ingin menyampaikan update ya terkait kasus eksploitasi anak secara ekonomi. Ya. Jadi kami sampaikan kemarin ya tanggal 19 Agustus sekitar pukul 18.00 kita mengamankan seorang laki-laki ya inisial ZZ ya ZZ ini mengelola sebuah panti asuhan ya di wilayah Medan Perjuangan. Jadi dalam permasalahan ini ya, tersangka atau yang diduga tersangka ini ZZ ini melakukan atau di dalam panti asuhannya ini ada sekitar 26 orang anak. Ya, di antaranya ada 4 orang yang masih usia bayi atau balita ya, dan yang lainnya sudah sekolah, yang ada yang SMP, ada sebagian kecil, ada juga yang SD. Jadi total ada 26 anak. Nah, jadi anak-anak ini ya kita duga ya, berdasarkan informasi dilakukan eksploitasi secara ekonomi. Ini melanggar Undang-Undang Perlindungan Anak ya 35 tahun 2014 ya, pasal 88 junto pasal 76I. Ini nanti kita laksanakan penyidikan apabila memang melanggar ini bisa dikenai hukuman 20 tahun ya penjara, denda 200 juta. Ya, dari hasil interogasi kita sementara kegiatan ini sudah berlangsung cukup lama ya sejak awal tahun 2023 ya diduga tersangka ini sudah melakukan memelihara anak-anak ini dalam suatu panti asuhan ya di lingkungan tadi, dan pada 4 bulan terakhir ini ya tersangka ini sudah melakukan kegiatan yang juga eksploitasi itu lewat media sosial sehingga dia mendapatkan keuntungan yang kita duga juga untuk pribadi ya cukup besar. Keuntungannya 1 bulan bisa mencapai 20 sampai dengan 50 juta ya. Itu yang update yang bisa saya sampaikan. Statusnya udah tersangka atau gimana nih yang ditahan? Sudah tersangka saat ini. Dia merupakan pemilik atau pengelola seperti apa tuh Pak? Jadi kita duga dia pengelola, ada juga dari keluarganya yaitu istrinya. Untuk status dari panti asuhan ini sendiri itu ada izinkah atau gimana? Ya, sementara hasil penyelidikan kita tidak ada izinnya, sudah kita koordinasikan juga dengan pihak pemerintah Kota Medan. Modusnya mencari uangnya itu gimana? Ya, jadi memang eksploitasi ya. Jadi anak-anak ini pada momen-momen tertentu ya yang dianggap bisa menggugah hati daripada netizen ya yang bisa menjadi donatur ya. Ini disyuting ya oleh pelaku ya pada saat anak-anak terutama yang bayi menangis ya, setelah itu di-upload ke media sosial khususnya TikTok ya, ada akunnya daripada pelaku ini, ada akun. Dari itu beliau meminta semacam donasi ya, tangan ya, memang dari bahkan ini masih kita datakan ada juga yang tidak hanya dari Indonesia tapi dari luar negeri juga. Nah, tersangkanya masih tunggal atau bagaimana? Kita masih tunggal ya, kita juga ada keluarga lain, ada pelaku lain tapi masih kita periksa saat ini. Saat ini terhadap anak yang dalam panti asuhan ini kedepannya gimana Pak? Oh ya, jadi untuk ditahan. Ya baik, untuk anak-anak ya saat ini kita koordinasikan dengan Pak Kepala Dinas ini ya, jadi 4 orang sudah kita
amankan ya, ada yang diserahkan kepada orang tua ya, lalu 2 orang sudah dikembalikan ke orang tua ya, 4 orang sudah kita serahkan kepada Dinas Sosial Deli Serdang, dan 20 lainnya kita di sentra bahagia milik dari Kemensos. Tapi ini hasil koordinasi kami dengan Dinas Sosial Kota Medan. Pak, infonya anak bayi itu orang tuanya ada, Pak? Anak mahasiswa atau? Ini masih kita dalami semua. Jadi data-datanya terus kita dalami. Total di dalam itu ada berapa anak? 26 orang anak. Itu dari mana semua, Pak? Ya, ini alamatnya sebagian yang tadi saya bilang ada yang sudah dikembalikan di Deli Serdang ya, sebagian 6 orang, yang 20 lagi kita amankan di sentra bahagia, masih kita datakan. Itu didapat dari mana, Pak? Diantarkan oleh orang tuanya, keluarganya, atau dari sebelumnya? Iya, ada juga dari luar kota ya. Iya. Modusnya masih kita dalami juga ya. Apa semacam titipan atau mungkin ada sepakatan lainnya. Nanti kita pengurus perkara 2 ini, suami ini dan istrinya. Pemiliknya juga tuh, Pak ya? Iya. Ya. Istrinya kenapa ditetapkan tersangka? Ya, ini masih kita dalami. Nanti kalau memang masuk ke dalam ini, fakta-fakta hukumnya akan kita tindak lanjuti. Itu waktu orang tua itu memberikan anak itu ada dikasih uang atau gimana? Nah, kita informasi awal ada semacam uang gitu, tapi masih kita dalami. Atau banyak bervariasi? Iya. Pak, dimanfaatkan hanya melalui media sosial aja atau mungkin di jalanan juga, Pak? Karena banyak anak-anak di persimpangan, apakah ini juga bagian dari mereka? Kalau ini keuntungannya dapat dari media sosial. Ya. Untuk panti asuhan sendiri udah berapa lama tuh Pak beroperasi, Pak? Panti asuhannya 2 tahun ya. Kalau dia membuka akunnya itu sejak Januari 2023. Tapi yang mulai mendatangkan keuntungan yang tadi saya sebutkan 20 sampai 50 ini kita hasil penyelidikan kita itu 4 bulan terakhir. Gitu.